Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan sekarang saya akan membahas tentang la nafiyah lil jinsi wala siyama, di mana materi ini terdapat dalam Qawaidul Lughah Arabiyah wa Tatbiq 'alaiha karangan Profesor Dr. Ahmad Shalabi dalam jilid yang kedua. Materi ini terdapat pada materi Marfu'atul Asma. Baik, kita lanjutkan. La nafiyatul jinsi wala siyama. Ya, di sini tertulis adalah redaksi asli daripada ilmu nahu karangan Profesor Dr. Ahmad Shalabi ini. La nafiyatu lil jinsi min akhwati inna wa qad zukirat ma'aha walakinna laha hukman khasan wa lihaza nu'idu zikraha linubayyina hadzal hukma. Kalau kita artikan secara harfiah kurang lebih seperti berikut. Lan nafiyatul jinsi min termasuk akhwati saudari-saudari inna. Waqad dan sungguh zukirat telah disebutkan la ma'aha bersamanya. Maksudnya bersama inna. Di ha ini kembali kepada inna. Walakinna akan tetapi laha la memiliki hukman ketentuan khasan yang khusus. Walihaza oleh karena dia mempunyai ketentuan khusus ini, nu'idu kita ulangi zikroha penjelasannya atau penyebutannya, linubayina untuk menjelaskan hazal hukma ketentuan ini. Nah, di atas ada footnote nomor 1. Di sini sudah saya terjemahkan. Bisa dibaca terjemahannya. Baik, akan saya baca Arabnya saja. Al-ismu naw'ani. Isim itu ada 2 macam. Ismu alamin, isim alam. Mislu seperti Muhammadun, Aisyatu, Jakarta. Li'annahu alamun ala muhaddadin muayyanin. Karena isim alam itu adalah nama yang muhaddadin, dibatasi, muayyanin, dan sudah ditentukan. Itulah isim alam. Jadi dibatasi dan ditentukan siapa yang dimaksud atau apa yang dimaksud. Yang kedua adalah wasmu jinsin, isim jenis. Seperti farasun kuda, insanun manusia, rajulun seorang laki-laki, wa mislu dhamair dan seperti domir-domir, wal asma'il mausulati isim-isim mausul, wa asma'il isarati isim-isim isarah, wal istifham isim istifham, wa syarti isim syarat. Itu termasuk kategorinya adalah isim jenis. Wa sumiya hadza ismu kadzalik, dan dinamakan isim ini seperti itu, dinamakan isim jenis, li'annahu la yadulu ala shakhsin bi'ainihi. Li'annahu karena dia, isim tersebut, la yadulu tidak menunjukkan ala shakhsin kepada seseorang, bi'ainihi dengan sendirinya. Wa innama yadulu ala fardin. Hanya saja dia menunjukkan kepada satuan. Min afradil jinsi, dari satuan-satuan jenis. Seperti misalkan seperti tadi kalimat porosun, kuda. Itu tidak menunjuk kepada satu kuda yang tertentu. Itu hanya menunjukkan kepada dia adalah sebuah kuda dari sekian jenis macam kuda. Insan juga manusia, kalimat insan juga sama manusia. Itu tidak menunjukkan kepada seseorang. Itu hanya menjelaskan kepada dia bagian dari yang namanya manusia. Waqad tabayyana anna anasmal jinsi, dan sungguh tabayyana jelas anasmal jinsi bahwa isim jenis yashmulun naqirati mencakup pada isim naqirah, wa yasmulu ba'dal ma'arifi dan mencakup sebagian isim ma'rifat, allati lam yuhaddad laha musamman yang tidak dibatasi namanya, atau yang tidak dibatasi dengan sebuah nama. Mislu dhamair, seperti domir-domir, seperti wa asma'il isarah dan isim isyarat.
Fadomir, maka domir, anak, masalan. Saya misalkan, anak ya, anak itu artinya saya. Domirul mutakalim adalah domir mutakalim. Ayan kana itu bisa siapa saja. Kalimat anak tidak menunjukkan kepada identitas seseorang. Bisa siapa saja. Bikhilafi Muhammad. Berbeda dengan kalimat Muhammad. Muhammad sudah jelas orangnya yang bernama Muhammad. Kalau kalimat anak saya, siapa saya di sana? Bisa Muhammad, bisa Ali, bisa siapa saja kan? Artinya itu adalah isim jenis kategorinya. Kenapa berbeda dengan Muhammad? Muhammad adalah fa'innahu ismun li syakhsin muayyanin. Karena Muhammad adalah nama bagi seseorang yang sudah ditentukan. Orangnya siapa? Itu Muhammad. Beda lagi dengan anak saya. Nah, ismu la dan isim la yakunu isma jinsin nakiratan. Wala isim la itu adalah isim jenis yang dalam keadaan nakirah. Nah, apa sajakah ketentuan khusus la nafiyul jins itu? Wa awwalu ma takhtassu bihi la, yang pertama-tama ma takhtassu bihi la, kekhususan la nafiyul jins itu adalah annasmaha nakiratun daiman, bahwa isim la nafiyul jins itu dalam keadaan nakirah selamanya. Jadi tidak boleh ma'rifat. Harus dalam keadaan nakirah. Itu ketentuan yang pertama untuk isim la. Nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian yang kedua adalah annahu yakunu muttasilan biha. Bahwa keadaannya itu bersambung dengan la. Maksudnya isim la harus berada setelah la. La dan isimnya tidak boleh terpisah, harus bersambung. Isim la itu harus bersambung dengan huruf la-nya, tidak boleh ada pemisah di antara la dan isimnya. Jadi letaknya la dulu, baru isim la, tidak boleh ada kalimat lain. Itu kedua. Ketentuan khusus yang ketiga atau kekhususan ketiga bagi la nafiyul jinsi adalah fala yajuzu ta'khiruhu an khabariha. Maka tidak boleh mengakhirkan isim dari khobar la. Jadi tidak boleh mengakhirkan isim la dari khobarnya. Jadi harus urutannya adalah la nafiyul jinsi, isim la, lalu terakhir adalah khobar la nafiyul jinsi. Tidak boleh ada yang mendahului. Nah, kita lihat contohnya. La kaziba mamduhun. La di sini adalah la nafiyul jinsi. Kita perhatikan kaziba adalah isim la dalam keadaan nakirah, tidak ada alif lam. Dan dia letaknya setelah la. Artinya dia bersambung dengan la-nya. Kemudian mamduhun itu menjadi khobar la. Dan dia ada di akhir. Di urutannya harus la dulu, baru kaziba sebagai isim la, dan mamduhun sebagai khobar la. Yang artinya tidak ada pendusta yang terpuji. Fa'iza kana ma ba'daha ma'rifatan. Nah, sekarang bagaimana kalau setelah la isimnya ma'rifat? Di sini jelaskan, fa'iza maka apabila kana keadaan ma ba'daha setelah la itu ma'rifatan isimnya ma'rifat, atau iza taqaddamal khabaru, atau khobarnya didahulukan. Jadi yang pertama, apabila isim la-nya ma'rifat, atau sekarang khobarnya didahulukan. Bagaimana? Apa yang terjadi? Fa'inna la, maka sungguhnya la, yabtulu amaluha. La-nya tidak berfungsi. Yabtulu artinya batal, amaluha fungsinya. Artinya la-nya tidak ada fungsi sama sekali. Wa yalzamu tikraruha. Dan la-nya harus diulangi atau diulang. Kita lihat contohnya. Yang pertama, la zauzu fil baiti wa la zauzatu. La, setelah la ada isim. Itu az-zauzu. Az-zauzu dalam keadaan ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Ada alif lam di awalnya. Az-zauzu ada alif lam. Maka la di sini dia tidak punya fungsi. Maka kalimat az-zauzu
tidak perlu dipathah. Jadi tidak dibaca bukan la zauza. Kenapa? Karena zauz dalam keadaan ma'rifat, maka la-nya tidak ada fungsi sama sekali. Apa sih fungsi la? Fungsi la itu adalah menasabkan isim setelah la. Kayak tadi, la kaziba. Kazib di fathah kaziba. Tetapi karena ini setelah la-nya isimnya adalah ma'rifat, az-zauz, maka la-nya tidak ada fungsi, maka dibacanya la zauju. Kenapa az-zauju? Dia kembali menjadi mubtada. Ya, az-zauju adalah mubtada, la-nya hanya sebagai huruf nafi biasa. Huruf hanya untuk meniadakan saja. Kemudian kalimat la-nya diulang lagi kalau ada dua, zaujatu. Wah, demikian. Demikian juga kalau khobar ini didahulukan. Di sini dalam contoh, la fil baiti rajulun walam ro'atun. La, setelah la bukan isim la, tapi ada fil baiti. Jadi fil baiti adalah fi huruf jar, ala baitnya isim majrur. Di sini dia berposisi atau berkedudukan nanti menjadi khobar la. Nah, karena dia mendahului daripada rojul, jadi kan la fil baiti rojul. Kalau mau la-nya berfungsi, setelah la harus kalimat rojul, bukan fil bait. Tetapi kalau fil baitinya mendahului isim la, yaitu rojul, maka la di sini kembali tidak berfungsi sama sekali. Maka rojul dibacanya rojulun, nggak usah dibaca rojula. Kenapa? Karena rojul dipisahkan dari la-nya oleh fil bait. Nah, bagaimana kedudukan rojul sekarang? Maka rojul berkedudukan dia sebagai mubtada muakhar, karena dia diakhirkan dari fil bait. Nanti fil bait dia berkedudukan sebagai khobar mubtada yang didahulukan atau khobar mubtada muqaddam. Ya. Kenapa dinamakan la nafiyah lil jinsi? Wa sumiyat nafiyatan lil jinsi, dan dinamakan nafiyah lil jinsi li'anna khabaraha laisa manfiyan an fardin wahidin. Li'anna karena khabaraha khabarnya laisa manfiyan, tidak menafikan an fardin wahidin dari satu bagian atau dari satu satuan. Bal akan tetapi an nafyu amun li jami'i afradil jinsi, meniadakan semua secara keseluruhan semua satuan-satuan atau bagian-bagian dari jenis itu. Ya. Fafi kaulika, maka di dalam ucapanmu, la kaziba mamduhun, tidak ada pendusta yang terpuji, yantafil madhu, maka peniadaan pujian, an kulli sahsin kazibin, terhadap kulli setiap sahsin seseorang kazibin pendusta. Jadi semua pendusta tanpa terkecuali itu tidak terpuji. Mau dia seorang pejabat, mau rakyat, nah seperti itu, maka dia tidak terpuji kalau dia berdusta. Itulah kenapa dinamakan dengan la nafiyah lil jinsi. Nah, nanti ada beberapa ketentuan lain selain itu. Nah, ini adalah bagian pertama dari pembahasan tentang la nafiyah lil jinsi. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan sambung pada bagian kedua. Semoga bisa mengikuti pada bagian berikutnya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.